Waktu itu ayah saya adalah koordinator pengumpul beras untuk masyarakat yang akan dibagikan waktu Lebaran. Nah, waktu pengumpulan dari masyarakat, harga beras itu adalah 500 perak. Waktu Lebaran ketika mau dibagikan, beras itu harganya menjadi 3 kali lipat, menjadi 1.500. Harga-harga sembako meningkat drastis. Juga harga susu formula karena dialami langsung oleh kakak saya yang melahirkan bahkan bayi kembar. Saat itu harga susu formula sangat-sangat mahal, sukar untuk terjangkau, bahkan sempat menjadi isu demo oleh ibu-ibu di Jakarta. Yang pertama adalah demo reformasi. Waktu itu kita semua jalan sampai ke Gasibu dengan semua jurusan ya waktu itu. Kemudian yang kedua, ketika kita lagi mencari pekerjaan, memang sebagian besar itu terkait dengan IT. Jadi meskipun kita sendiri bukan bagian dari IT, kita berusaha otodidak untuk mempelajari itu gitu loh. Yang penting bisa kerja, gitu aja. Kan gue lulus tugas akhir itu Mei 98, puncak-puncaknya Krismon. Kemudian sambil nunggu wisuda Oktober 98, ya cari-cari usaha, cari kerja juga susah. Jadi sisi positifnya ya gue bisa nonton Piala Dunia 98, ya sampai seluruh pertandingan kan bisa gue tonton. Yang saya ingat waktu itu habis lulus saya langsung ambil tawaran kerja yang pertama kali datang sama saya, tidak pilih-pilih, walaupun saat itu saya mulai kerja di bulan puasa dan Lebaran pertama kali tidak sama keluarga. Kondisinya parah, inflasi tinggi, terus sembako harga-harga naik luar biasa. Nah, dalam benak aku pengen jual motor, jadi spekulan, terus bisa untung banyak. Terus tapi kemudian saya mikir lagi, kalau semua orang kayak saya, terus gimana nasib negara? Bisa-bisa bukan makin membaik, makin parah. Akhirnya saya urung niat dan ya udah, ya berdoa negara menjadi lebih baik aja. Ya, di satu sisi saya alhamdulillah sudah bekerja di salah satu perusahaan Amerika, ditempatkan di Timur Tengah. Tapi di sisi lain saya melihat keluarga saya di Indonesia, terutama ayah saya sebagai pengusaha di bidang pertanian, mengalami banyak sekali kesulitan dalam memasarkan produknya. Nah, harapan saya sih ya bagi saya dan keluarga bisa berbahagia bersama gitu, sehingga kita ya harapan kita jangan sampai ada krisis moneter lagi. Terjadinya pembakaran dan suara ledakan dan banyak mobil tank yang di jalan. Waktu itu saya berpikir negara ini sudah mau selesai aja kalau melihat kejadian waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah 20 tahun berlalu, negaranya semakin maju dan kedepannya saya harapkan jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Cukup sudah generasi kita yang mengalami. Alhamdulillah pada tahun 98 itu saya sudah bekerja. Kondisi 98 memang cukup berat, yang akibatnya banyak target-target yang tidak tercapai. Sehingga saya harus berpikir keras gimana caranya untuk mencapai target tersebut. Ternyata apa yang saya kerjakan 20 tahun yang lalu, dengan kondisi yang seperti itu yang menempa diri saya. Itulah yang membuat saya survive sampai sekarang. Sebelum lulus, kita udah sering dengar cerita senior-senior kita gampang banget dapat kerjaan. Tapi kenyataannya memang agak susah ya, beberapa bulan kita kesulitan cari kerja. Cuman alhamdulillah sisi baiknya saya dapat waktu itu ada lowongan, ada pekerjaan yang ternyata lokasinya itu di lingkungan kampus itu. Dan saya senang ya, saya ngerasa masih kayak mahasiswa. Saya ketemu teman-teman, waktunya sangat fleksibel. Sisi baiknya saya bisa mengerjakan sesuatu yang ternyata sesuai bidang saya dan saya senangi, dan saya masih bisa ngerasa kayak mahasiswa. Jadi itu cukup berkesan bagi saya. Saya melamar seorang wanita sebelum saya lulus kuliah dan menikah 1 hari setelah wisuda tanpa punya pekerjaan tetap. Dan melalui bulan-bulan awal hidup di pernikahan dengan biaya yang bisa disebut dibiayai oleh istri yang pada saat itu alhamdulillah sudah bekerja. Saya rasa saya berterima kasih sekali keikhlasan istri untuk bersedia bersama memulai kehidupan rumah tangga dengan seorang suami yang belum punya pekerjaan. Kita waktu baru lulus tuh Presiden Soeharto jatuh, banyak demonstrasi,
cari kerja susah ya. Ada yang datang rekrutmen ke kampus, tapi tanya senior, oh ternyata itu cuma show aja, nggak ada yang direkrut. Ya akhirnya kita harus survive lah ya. Jadi ya kerja kita mungkin tidak sesuai bidangnya. Saya belajar elektro, akhirnya yang masih bisa survive di oil and gas, ya udah saya kerja masuk ke oil and gas, pergi ke offshore lah buat survive.